Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Hacila Ratu Balkis dengan NPM 2121020194. Dan yang kedua ada Ervina Munawar dengan NPM 2121020185. Yang ketiga ada Vivi Kurniawati dengan NPM 2121020191. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Fahira Indonesia dengan NPM 2121020187. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulafa, kata khulafa dan arasyidin. Kata khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti atau orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa. Kata arasyidin adalah bentuk jamak dari kata arasyid, artinya orang yang mendapat petunjuk. Menurut istilah, Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin umat dan kepala negara setelah Rasulullah wafat. Kedudukan Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin umat Islam, sebagai penerus perjuangan Rasulullah, sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tugas Khulafaur Rasyidin 1. Melanjutkan dakwah dan risalah Nabi dalam membina umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 2. Memerangi orang yang sengaja ingin merusak Islam. 3. Memerintah sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. 4. Mengembangkan dan memperluas wilayah Islam. Nama-nama Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar Asy-Syiddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan tua. Meskipun pada waktu masuk Islam beliau tidak muda lagi, tapi semangat beliau tidak setua dengan usianya. Beliau mempunyai semangat besar dalam mendakwahkan dan mengembangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Dan banyak para sahabat yang masuk Islam atas jasa beliau. Di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Dan karena kebaikannya, beliau juga membeli budak-budak yang disiksa oleh tuanya karena memeluk agama Islam. Di antara budak-budak yang dimerdekakannya adalah Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Zanirah, dan lain-lain. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak sekali pertentangan dalam menentukan siapa yang pantas dan berhak menjadi khalifah. Salah satu di antaranya adalah kaum Ansyar, yang menginginkan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah kaum yang berasal dari Ansyar. Akan tetapi, permintaan itu ditolak, dan sebagian besar kaum muslimin pada waktu itu menginginkan Abu Bakar, maka dipilihlah beliau sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi. Dengan masa pemerintahan yang sangat singkat, yakni kurang lebih 2 tahun 3 bulan, beliau berhasil menghadapi persoalan yang terjadi pada waktu itu. Di antaranya adalah melakukan pemberantasan kepada orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan yang mengaku sebagai nabi. Setelah itu, kerja keras beliau dilakukan pada masa pemerintahannya adalah menerima gagasan untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf, yang mana Umar bin Khattab adalah orang pertama yang mengusulkannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian Al-Quran, karena pada waktu itu para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang gugur di medan perang. Inilah untuk pertama kalinya Al-Quran dihimpun. Perluasan wilayah pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq ditunjukkan ke Persia dan Syria, atau yang dikuasai oleh Romawi Timur di bawah pimpinan Kaisar Heraklius. Di wilayah Persia, Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid dan Mutsana bin Haritsah sebagai panglima, dan mereka menuai kesuksesan dalam menaklukkan wilayah ini. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada kedua panglima tadi untuk membantu dan bergabung kepada pasukan Islam yang ada di Syria. Usaha perluasan wilayah di Syria, Abu Bakar menugaskan 4 panglima perang. Di antaranya, yang pertama, Yazid bin Abu Sofyan ditempatkan di Damaskus. Yang kedua,
Abu Ubaidah bin Jarrah ditempatkan di Homs dan sebagai panglima besar. Dan yang ketiga, Amr bin As ditugaskan di Palestina. Dan yang terakhir, Surahbil bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Sebenarnya pengembangan Islam di Syria sudah dimulai ketika Nabi akan wafat di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Namun berhenti ketika mendengar berita bahwa Nabi Muhammad SAW wafat, dan perluasan wilayah ini dilanjutkan kembali pada masa pemerintahan Abu Bakar. Usaha ini dipimpin oleh 4 panglima yang telah menulis sebutkan sebelumnya dan diperkuat lagi dengan pasukan Khalid bin Walid dan Mutsana bin Haritsah. Di tengah berkecamuknya perang Romawi ini, terdengar kabar bahwa Abu Bakar Asy-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, dan kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab 643 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Dalam peradaban Islam, Umar sangatlah berarti penting. Jasa-jasanya untuk perkembangan Islam dan kepentingan umat sangatlah kuat. Dapat diibaratkan Umar bin Khattab bagaikan mutiara yang cemerlang dalam sejarah perkembangan Islam. Para ahli sejarah sepakat bahwa Umar bin Khattab adalah seorang negarawan, seorang jenderal yang ahli dalam strategi perang, dan pemimpin umat negara yang jujur, adil, disiplin, dan sangat sederhana. Banyak sekali perjuangan dan jasa-jasa dari Umar bin Khattab, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perluasan wilayah. Pada masa pemerintahan Umar, usaha pengembangan wilayah terus dilanjutkan. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan Islam ke Persia yang telah dimulai sejak Khalifah Abu Bakar. Beliau juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir, yang pada saat itu penduduk Mesir sedang mendapatkan penganiayaan dari bangsa Romawi, yang sangat membutuhkan bantuan dari orang Islam. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, maka Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Yang kedua, bidang pemerintah. Khalifah Umar bin Khattab sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pemerintahan. Pembangunan fasilitas pemerintahan di masa Khalifah Umar sangat maju pesat. Di antara sarana pemerintahan yang dibangun adalah: yang pertama, mendirikan Baitul Mal; yang kedua, mencetak mata uang negara; yang ketiga, membentuk pasukan penjaga tapal batas; yang keempat, membentuk peraturan gaji pegawai pemerintah; dan yang terakhir, membuat sarana komunikasi dan informasi. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Ibnu Abdil Bar mengatakan Utsman dibaiat sebagai khalifah pada Sabtu 1 Muharram 24 Hijriah setelah 3 hari dari pemakaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab telah menyiapkan sebuah komite yang terdiri dari 6 sahabat Rasulullah yang memilih khalifah di antara mereka. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara mereka, yang terpilih menjadi khalifah Islam yang ketiga adalah Utsman bin Affan. 6 tahun pertama masa pemerintahan Utsman bin Affan berjalan dengan damai. Namun 6 tahun pada masa pemerintahan sesudahnya terjadi pemberontakan. Sayangnya, Utsman tidak bisa menindak tegas para pemberontak ini. Beliau selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang berlandaskan kasih sayang. Tatkala para pemberontak memaksa untuk melepaskan kursi kekhalifahan, beliau menolak, dan akhirnya pemberontak berhasil masuki rumah Utsman dan membunuhnya. Utsman syahid pada hari Jumat 17 Zulhijjah 35 Hijriah setelah memerintah selama 12 tahun. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, kejayaan Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Kirman, Sultan Kiprus sampai mencapai Afrika Utara. Kontribusi Utsman yang paling besar dalam sejarah Islam adalah komunikasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga dibuat dan distribusikan ke seluruh dunia Islam. Selain itu, pengadilan agama yang semula dilakukan di masjid oleh Utsman dibangun gedung baru. Beliau juga mengadakan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta membentuk armada laut Islam yang pertama ketika terjadi Perang Zatuswari pada 31 Hijriah.
Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Dia adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ibunya Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi, baik dari ayah maupun ibunya, Ali adalah keturunan Bani Hashim. Setelah terbunuhnya Utsman, kaum muslimin memilih Ali untuk menjadi pemimpin mereka. Pada masa Ali, timbul beberapa gerakan yang menentang pemerintahan. Karena itu, selama pemerintah, beliau banyak mencurahkan perhatiannya pada pembangunan, penerbitan keadaan dalam negeri. Khalifah Ali mempunyai watak pemberani, pandai memanah, dan memainkan pedang. Beliau selalu ikut dalam perang besar Rasulullah kecuali perang Tabuk. Dalam pemerintahannya, beliau melakukan pergantian para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Tindakan ini menimbulkan beberapa akibat, diantaranya muncul 3 golongan, yaitu golongan Ali, golongan Muawiyah, dan golongan Aisyah Zubair Tolhah. Perselisihan Ali dan Muawiyah terjadi perang Siffin. Akibat dari perang Siffin muncullah Khawarij dan Syiah. Khawarij adalah kelompok yang keluar dari golongan Ali karena tidak setuju dengan kebijakan Ali memberhentikan perang Siffin di saat pihaknya merasa hampir menang. Sedangkan Syiah adalah golongan yang tetap loyal terhadap Ali. Beberapa orang Khawarij yang beranggapan bahwa pangkal kekacauan di kalangan umat Islam ada 3 orang, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Ali berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Mu'aljani, sedangkan Muawiyah dan Amr bin As tidak berhasil dibunuh. Selama masa Khulafaur Rasyidin, dalam bidang kebudayaan mengalami kemajuan. Misalnya, muncul seni sastra dan bangunan yang meliputi seni bangunan sipil, seni bangunan agama, seni bangunan militer, dan ada juga departemen yang dibentuk antara lain Al-Nidham Al-Siyasi yang menangani politik, An-Nidham Al-Idari yang menangani administrasi negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.